pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Diana yang sudah menyempatkan untuk bisa hadir dan membagi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Ya, saya bacakan kurikulum vitae-nya. Profesor Dr. Diana Elizabeth Waturangi merupakan guru besar bidang ilmu mikrobiologi pada Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya Jakarta. Beliau memperoleh gelar doktor di bidang mikrobiologi dari Institut Pertanian Bogor dengan riset melalui sandwich program di Institut für Tiersuk, ini bahasa Jerman, ya, dalam kurung FAL ya, saya bacanya nanti takut salah, Jerman, melalui beasiswa DAAD. Kemudian melanjutkan program pasca doktoral di University of Texas Houston Medical Center, Amerika Serikat. Pada tahun 2010 sampai dengan 2017, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya. Beliau telah mempublikasikan banyak jurnal internasional serta buku nasional dan internasional, memperoleh berbagai penghargaan seperti Torai Jepang, Bill and Melinda Gates Foundation. Sejak tahun 2016, beliau aktif sebagai anggota panel pakar Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM RI. Pada tahun 2016 hingga saat ini ia terpilih menjadi Country Ambassador American Society for Microbiology atau dalam kurung ASMI. Dan pada tahun 2021 diangkat menjadi International Council American Society for Microbiology. Pada tahun 2021 beliau juga diangkat menjadi anggota Akademi Institut Pengetahuan dan Gizi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam kurung AIPG garis AIPI. Ya, itu sekilas tentang Ibu Diana. Saya silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik juga ya, ada beberapa ya. Jadi pada kesempatan ini kita informal saja ya. Jadi saya ingin sharing terkait hal yang sebetulnya mungkin nggak terlalu sering, bahkan mungkin kita belum tentu tahu bahwa ada begitu banyak kehidupan, ada begitu banyak organisme di dalam tubuh kita, gitu ya. Kita pikir kita sendiri, gitu ya. Kita adalah merasa ya, saya Diana, ya. Terus Bapak siapa, Ibu siapa? Kita merasa ya, kita individu, kita sendiri. Kita nggak pernah realize Tuhan lengkapi begitu banyak penolong di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, sebetulnya dengan situasi pandemi, mestinya kita makin aware bahwa yang namanya mikroorganisme itu begitu powerful, ya, setuju ya, bagaimana ibadah, sekolah, semua pekerjaan kantor, semua harus dibuat offline karena si coronavirus, ya, yang bahkan kita nggak bisa lihat saking kecilnya, tapi begitu powerful seluruh dunia, sangat dipengaruhi, ya, dampaknya juga sangat besar dalam segala bidang. Nah, tapi kita nggak pernah memikirkan ada si organisme yang sangat kecil ini, karena kita underestimate mereka, kayak nggak bisa apa-apalah kan, ya kita lihat aja nggak bisa, kita nggak pernah pikirkan, ya. Nah, sekarang yang kita akan lihat begitu banyak hal yang mungkin bisa tolong slide ya. Jadi mungkin ini saya dari yang pertama dulu. Nah, jadi intinya di dalam tubuh kita itu ada banyak, ya, intinya bukan hanya di tubuh, di alam ya, itu ada begitu banyak yang namanya mikroorganisme yang kita nggak bisa lihat tadi, termasuk coronavirus salah satunya. Itu ada yang ya kita selalu dalam kita, apalagi sejak pandemi, image kita pasti mereka tuh jahat gitu ya, mereka tuh sangat merugikan, bikin kita sakit ya, bikin masalah, apalagi selalu image-nya adalah kuman ya. Jadi pokoknya sumber masalah. Tetapi kenyataannya begitu banyak yang Tuhan ciptakan itu yang sangat menguntungkan. Nah, hari ini kita fokus pada yang menguntungkan ini ya. Jadi ada yang bad, ada yang good, yang baik. Kita fokusnya pada yang baik. Buat apa sih itu kasih yang baik? Ya, dan kita mesti pelihara mereka gitu ya. Nah,
jadi kalau kita tuh punya, sorry kok agak, mungkin bisa dibantu ya next ya. Kalau mata kita tuh punya kemampuan kayak mikroskop yang mampu melihat yang sangat kecil-kecil, bisa tolong, oke. Yang sangat kecil, saya yakin kita tuh nggak pernah lihat orang yang cantik, orang cakep, karena ngeri, semua serem ya. Karena seluruh baik di dalam maupun di permukaan tubuh kita itu didiami oleh begitu banyak mikroorganisme ya. Nih padat banget, padatnya tuh bisa lebih macet dari Jalan Sudirman. Luar biasa, setiap senti saja itu jutaan yang tumbuh ya. Terus yang mau kita pelajari, ngapain sih Tuhan kasih mereka gitu ya. Luar biasa, ada merah, kuning, hijau, ada yang berlendir, ada yang wah macam-macam bentuknya, pokoknya warnanya juga beragam. Luar biasa banyaknya ya. Nah, itu yang akan kita lihat. Jadi intinya di dalam tubuh kita tuh tersusun atas nih. Ya, ingat nih di tubuh kita sendiri ada bakterinya, ada sel lain selain eukariot, ya, ada juga virus, dan yang paling sedikit justru sel manusia. Ya, jadi sel kita nih bilang kita manusia, tapi justru jumlah sel manusia yang paling sedikit di dalam tubuh kita. Cuma kita menangnya ukurannya gede. Ya, tapi kalau hitung berantem sel lawan sel kita kalah karena luar biasa miliaran kali mereka lebih banyak daripada kita. Jadi pertanyaannya sebetulnya yang numpang siapa sih gitu ya? Karena jumlah kita jauh lebih sedikit. Jadi yang paling kecil, yang paling sedikit itu adalah sel manusia. Yang sisanya itu luar biasa Tuhan udah kasih dari kita lahir, udah dilengkapi dengan hal itu. Nah, terus jadi kita tuh kayak udah di-create, diciptakan memang kayak rumah buat mereka. Jadi mengalami evolusi yang memang kita seperti rumah dan mereka hidup saling, selama kita menjaga mereka, mereka hidup harmonis dan mereka memberikan banyak keuntungan buat kita. Gitu ya. Jadi setiap bagian, nanti kita mau lihat, jadi di tubuh kita tuh di mana aja sih mereka tempatnya. Nah, tipenya mereka ada 2 macam. Ya, jadi ada yang namanya residen. Residen itu kayak udah resmi penghuni tetap. Mereka udah punya izin tinggal, ada KTP-nya, ada pokoknya resmi, penumpang resmi ya. Jadi warga negara lah ya, karena memang waktu kita lahir sekalian mereka juga udah ada dilengkapi ya. Jadi udah. Nah, tapi ada yang transien, ada yang cuma numpang ya. Transien ini kita dapat kapan? Macam-macam ya. Kita dapat misalnya dari udara kita hirup ya, terus juga waktu nanti kan salaman apa segala. Nah, itu sekalian kita supaya bagi-bagi ya. Dapat dari ibu A, ibu B, ibu C, bapak A. Nah, sekalian kumpul ya. Itu yang transien, itu yang bukan penghuni tetap ya. Nah, jadi tujuannya apa sih? Kita makanya perlu mandi, perlu bersih-bersih untuk buang yang transien-transien itu ya. Jadi makanya tetap harus jaga kebersihan ya. Karena kalau enggak kebayang makin banyak mereka dan mereka saling berantem ya. Nah, terus yang transien. Jadi yang kalau penumpang tetap kalau kita mandi mereka hilang enggak? Tidak ya. Selama ya kita menggunakan hanya sabun biasa yang mereka tetap ada karena mereka melekat nempel kuat. Memang itu ya Tuhan ciptakan desainnya memang seperti itu. Mereka nempel kuat. Kecuali kalau nah makanya nih apalagi dengan pandemi sekarang kita banyak pakai alkohol macam-macam. Jadi sebaiknya kalau memang ada akses sabun, air ya udah pakai itu aja, nggak perlu yang alkohol, apalagi sabun desinfektan, antibiotik yang tujuannya matiin kuman. Salah, justru kita tuh punya penghuni tetap di sini yang mesti dijaga. Kalau mereka itu dimatikan, tujuannya mungkin, saya mungkin mau bersih mandinya pakai Dettol terus tiap hari gitu ya. Nah, justru yang tadi penumpang penghuni tetapnya itu akan mati akibat mereka yang banyak di udara nih macam-macam. Ada tempat nganggur nih gitu. Nah, mereka tinggal di situ bikin masalah karena mereka bukan alaminya tempat hidupnya di situ gitu ya. Jadi ya tentu case misalnya kita lagi dibutuhkan alkohol ya kita butuh pakai, tapi tidak expose terus-menerus dalam dosis yang banyak ya. Kecuali dokter mungkin sangat butuh karena berhadapan dengan pasien. Tapi kalau kita tidak itu hanya butuh bersih ya kita gunakan air dan sabun gitu ya.
yang tanpa mengandung yang bisa bunuhin mereka, karena kita jadi realize ada keberadaan mereka. Itu sekarang kita ingin tahu jadi di mana aja sih, ya. Nih, ini dalam tubuh kita, lihat tuh, mulai dari mulut. Di mulut kita banyak banget, tadi yang penumpang tetap ya. Nah, yang penduduk nih di mulut, terusnya juga di hidung, ya, terus di paru-paru, ya. Lalu tadi di kulit jelas banyak, dan yang paling banyak itu di usus kita. Nah, kita akan banyak bicaranya yang di usus nih, ya. Terus alat kelamin, apalagi di vagina, itu banyak sekali. Tapi justru mereka menjaga kesehatan vagina, ya. Nah, apalagi di rektum. Nah, tapi paling banyak dari semuanya adalah di usus, ya. Jadi yang kita realize sekarang mungkin nanti kita belajar mereka bukan cuma numpang, Tuhan kasih terus buat kita kasih makan doang gitu. Enggak ya. Perannya sangat penting bagi kita. Jadi ada interaksi yang sangat kuat ya. Jadi beberapa area, jadi apa saja tadi di usus. Ini yang paling banyak jumlahnya, waduh. Setiap senti nanti kita lihat itu bisa sampai 1 miliar setiap senti usus kita ya. Jadi pernah ada riset yang mencoba dikonversikan ke berat, itu bisa kira-kira 1-2 kilo berat bakterinya saja yang ada di usus, baru yang di usus ya gitu. Jadi ya ini just joke ya, kalau ibu-ibu yang lagi mau diet, kalau nimbang ya kuranginlah 1-2 kilo itu sebetulnya bakteri yang ada di usus gitu ya, untuk menghibur ya. Nah, itu baru yang ada di usus. Terus di mulut setiap bagian di gigi, di lidah itu ada penduduk-penduduk resmi yang memang menjaga ya, menjaga. Nanti kita lihat menjaganya buat apa sih ya di mulut. Terus di mana lagi? Di vagina ya. Jadi paling banyak memang alat kelamin pada vagina dan ini sangat penting sekali ya. Terus di kulit tadi ya. Ini contoh yang di kulit aja nih. Jenisnya paling tidak kelompok garis besarnya ada 4 macam, ada bakteri, ada yang namanya fungi itu kayak cendawan. Mungkin Bapak Ibu kalau ngelihat gampang roti bulukan gitu ya. Nah, itu tapi bukan jenis yang berbeda tentu yang ada di kulit kita. Nah, terus ada virus juga. Jadi kita jangan berpikir bahwa semua yang namanya mikroorganisme itu musuh gitu ya. Bahwa itu harus dibunuh. Ya, itu hal yang salah. Memang kan biasa gitu ya. Kalau ada satu atau sedikit aja yang jelek, wah image-nya langsung jelek semua. Padahal justru jauh lebih banyak yang sangat bermanfaat ya. Nah, ini baru di kulit. Sekarang kita lihat, mungkin bisa diputar dulu, ada sedikit video singkat yang kita lihat tentang yang ada yang di usus. Ya. Jadi ini sebetulnya menggambarkan betapa pentingnya nih siapa aja mereka, dan mereka tuh sangat dipengaruhi juga oleh makanan atau diet yang kita konsumsi gitu. Ya, gaya hidup kita. But we're never alone. Millions of microscopic beings inhabit our bodies, and no two bodies are the same. Each is a different habitat from our living community, from the arid deserts of our skin to the villages on our lips, and the cities in our mouths. Even every tooth is its own distinctive neighborhood. And our guts are teeming metropolises of interesting things. And in the bustling streets of our guts, we see a constant influx of food, and everyone has a job to do. Here's the cellular bacteria, for instance. Their one job is breaking down cellulose, component compounds of vegetables, and sugar. Jadi mereka tuh membantu kita makan apa diurai sama mereka. Another set of functions snapshot and simple sugars and ferments food. As food travels through our digestive tract, it reaches the fermenters who extract energy from these sugars by converting them into chemicals like alcohol and hydrogen gas, which they spew out as waste products. Deeper in the depths of our gut system, the symptoms speak out a living off the fermenter's tract.
Each step of this process, energy is released, and that energy is absorbed. Ya, justru bikin energi buat kita. Signature song is different in every. Every person has a unique and diverse community of gut microbes that can process food in different ways. One person's gut microbe may be capable of releasing only fraction of the calories that another person's gut microbe can expect. So what determines the membership of our gut microbial community? Well, it's a genetic method. Any microbes we encounter throughout our lives can contribute to our microbial ecosystem. The food we eat also influences which microbes live in our gut. For example, food made of complex molecules like naphthalene requires a lot of different microbial workers to break it down. But if the food is made of simple molecules that are optical, some of these workers are put out of the children. Those workers leave the city and never return. What doesn't function well are gut microbial communities that form many different types of workers. For example, humans who suffer from diseases like diabetes or chronic gut inflammation typically have less microbial variety in the gut. We fully understand the best way to manage our individual microbial societies, but it is likely that lifestyle changes, such as eating dairy diet, complex plant-based foods, can help revitalize our microbial ecosystems in our gut and across the entire landscape of our home. So we're really not alone. And we again return to the daily life. As we learn more about how microbes interact with each other and with our bodies, we will reveal how we can nurture this complex and living world that shapes our personal identity, our health, and our well-being. Oke. Ya, jadi kita makin realize ya, paling tidak ada kehidupan nih di dalam usus kita ya. Oke. Nah, yang luar biasanya Tuhan itu kasih ternyata mikrobiota, bakteri yang ada di dalam usus setiap orang itu unik. Tidak ada yang sama. Bahkan yang kembar identik, kembar satu telur sekalipun itu beda gitu ya. Jadi begitu luar biasa sampai bukan hanya kitanya, bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu pun dikasih unik pada setiap orang ya. Nah, kapan sih kita dapatnya? Jadi pertama, waktu lahir ya, mayoritas bayi itu lahir dengan usus yang steril. Ya, usus yang steril. Nah, jadi hadiah pertama sebetulnya dari ibu buat bayinya itu adalah bakterinya. Jadi pertama yang ngasih untuk melengkapi itu memperkuat daya tahannya itu dari ibu gitu. Dan ternyata kalau bayi yang dilahirkan dengan cara sesar, dengan cara normal delivery, itu berbeda bakteri ususnya untuk di step awal. Karena itu tadi kalau yang lahir normal ya memang biasanya juga katakan daya tahan tubuh lebih kuat karena betul-betul udah dikasih dari ibunya dulu gitu. Nah kalau yang sesar bagaimana? Biasanya dapatnya pertama dari si dokter, dari tangan suster gitu ya, terus dia jilat-jilat. Nah jadi Tuhan lengkapi itu ya, terus jadi setelah lahir pertama udah dikolonisasi namanya ususnya ya, dan terus setelah berkembang 6 bulan makin banyak gitu ya, makin banyak, makin lengkap ya. Nah, terus kan biasanya dan ternyata juga kalau ibu yang memberikan dengan cara dari ASI dan juga dengan dari botol, nah itu juga berbeda mikrobiota ususnya. Tentu yang lebih baik adalah yang dari ASI gitu. Jadi memang udah lengkap gitu Tuhan kasihnya ya. Dan itu makin berkembang setelah sampai kira-kira usia 1-2 tahun itu sudah stabil dan sampai dewasa sampai meninggal ya kurang lebih begitu gitu ya. Jadi terus apa aja sih yang mereka lakukan? Nah, ini jumlahnya nih. Dari mulai usus halus ya yang paling banyak tuh di usus besar, itu bayangkan setiap gram itu ada 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 itu 1 miliar ya. Setiap gram usus kita. Padahal kita ada berapa banyak ya. Nah, jadi luar biasa banyaknya ya, dan jenisnya pun beragam. Nanti kita lihat, jadi ini dipengaruhi juga oleh makanan yang kita konsumsi ya. Nah, terus mereka ngapain aja? Ini khususnya kita bicara yang di usus ya.
mereka tuh bantu tadi tuh kan, kalau makanan datang, wah udah ada tuh pekerja-pekerjanya. Oh ini ada sayur yang masuk diolah, ada ini, ada ini. Nah perhatikan tadi juga dalam video jelas, kalau kita makannya yang simple food gitu ya, makin yang kayak processing food, yang misalnya donat atau apa gitu. Nah itu kan sangat mudah, cepat diolah. Tapi bakteri-bakterinya sangat yang lainnya yang kerjanya mesti ngolahin macam-macam itu jadi nggak ada kerjaan gitu. Akhirnya mereka bisa kabur. Padahal itu yang menguntungkan. Jadi maksudnya apa? Semakin beragam, semakin healthy makanannya, keragaman mikrobanya juga makin baik gitu ya. Nah, terus bahkan banyak riset yang sekarang berkembang dilakukan, mereka juga mempengaruhi perilaku kita. Luar biasa ya. Jadi ingat, bukan cuma sekedar numpang makan di situ, tapi mereka ikut berkomunikasi. Jadi makanya sekarang tuh dibilang ini kayak second brain, bukan ususnya ya, tapi bakteri yang ada di usus kita itu kayak second brain, karena ada ngobrol dengan otak kita, gitu ya. Nah terus jadi dikatakan kita tuh kayak menikah dengan bakteri di usus kita. Kan menikah ya biasanya janji wah akan setia waktu susah, waktu sakit ya. Mereka juga nggak pernah ninggalin kita, bahkan dari kita lahir ya sampai nanti meninggal. Mungkin suami istri bisa satunya keluar negeri dulu, keluar kota, bisa pisah dulu. Kita kan nggak bisa. Sorry ya saya nggak mau bawa kamu nih, berat keluarin dulu, nggak bisa gitu. Udah nempel dari sejak kita lahir. Jadi begitu kuatnya hubungannya ya, dan anytime dia ada sama kita ya. Terus, nah ini yang dikatakan ada interaksi antara otak kita dengan bakteri-bakteri yang ada di usus. Jadi mereka tuh saling bicaranya tentu bukan kayak kita verbal gini dengan mengeluarkan molekul-molekul. Nah, bahkan diketahui mereka tuh ikut menentukan. Misalnya tiba-tiba kita pengen makan ini, salah satu faktornya selain keinginan bebas kita juga, tentu kita juga nggak di robot yang dipengaruhi mereka ya. Tetapi mereka juga menentukan, misalnya tiba-tiba, kok pengen makan ini? Salah satunya dia ngomong ke otak kita, jadi kita bilang ya. Jadi kita kepengen makan ini, ya. Nah, artinya apa? Kalau isinya dominannya dalam usus kita adalah yang bad microbe, ya tentu kita akan cenderung mengkonsumsi makanan-makanan juga yang tadi, karena untuk keuntungan si bad microbe tadi kan. Justru itu yang harus dijaga supaya yang bad microbe ini tidak dominan. Gimana supaya semua yang good? Nggak bisa, memang Tuhan udah kasihnya begitu. Tapi kita yang mesti jaga supaya mereka tuh tidak kebanyakan, nggak dominan gitu. Jadi mereka ngobrol nih, ada komunikasi dua arah. Ya, dan ini penting sekali nanti, ini salah satu hal yang saya garis bawahi, bakteri-bakteri ini tuh ngeluarin asam lemak rantai pendek, ini yang penting sekali untuk fungsi otak. Jadi dikatakan dia mempengaruhi mood kita, ya kadang mungkin, aduh bawaannya lagi bete, lagi kesel gitu, tapi mungkin jangan selalu nyalain dia ya, lagi mau marah-marah ibu di rumah bilangnya ini karena bakteri saya, padahal mah emang lagi ada masalah lain gitu ya. Nah dia juga mempengaruhi kognitif, kognitif itu kemampuan analisa, jadi untuk gimana orang bisa daya tangkap gitu, itu dipengaruhi juga oleh mereka ya. Nah mungkin ada ya, kita sering dengar misalnya, kok saya ini susah banget kurus padahal makannya dikit gitu ya. Sebaliknya ada yang nggak gemuk-gemuk ya, padahal makannya banyak banget. Nah salah satu itu memang tentu itu multifaktor, tapi salah satunya kalau yang dominan di dalam bakteri kita itu adalah yang tadi misalnya sering apapun yang kita masuk kita bilang ini mah kalorinya rendah, tapi kalau mikrobnya yang dominannya ini diolah sama mereka jadi energi juga buat kita gitu. Jadi tergantung oleh mikrobiota di usus kita itu seperti apa, sehingga tidak bisa disamakan pada setiap orang gitu ya. Nah, terus kita lihat, jadi itu tadi sekarang banyak sekali katakan ya ini second brain karena ada komunikasi antara otak kita dengan bakteri yang ada di usus kita ya. Komunikasinya kuat sekali dan ini yang penting nih. Jadi sama nggak sih bakteri di usus saya sama Bapak Ibu sekalian? Ternyata tidak ada yang sama. Sangat unik, sangat berbeda ya. Dan mereka variasinya luar biasa ya, begitu ya. Jadi kayak Bu Diana sebentar, mungkin perlu diumumkan, Bapak Ibu sebentar mendengarkan penjelasan, Bapak Ibu bisa nanti akan dibuka ruang tanya jawab. Jadi seandainya ada yang mau ditanyakan boleh diingat ya apa yang mau ditanyakan nanti saat ada acara tanya jawab supaya tidak lupa ya. Terima kasih. Oke ya.
Nah, jadi itu ya penting, termasuk yang di Zoom juga bila ada pertanyaan boleh aja di kolom chat ya. Nah, jadi sangat bervariasi dari satu orang ke orang lain. Karena itu ternyata ini sekarang udah dipakai juga untuk forensik. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya forensik itu kan urusannya polisi tuh, cari siapa sih pelakunya ini. Nah, ini menjadi fungsi tambahan untuk membuktikan misalnya ada apa bahan bukti apa di tempat kejadian dan itu bisa dilihat bukan cuma DNA si orangnya tapi juga populasi bakterinya. Jadi bakteri di kulitnya itu ternyata unik. Ah, kamu nggak bisa bohong. Ini kamu, ini profilnya adalah bakteri kamu. Gitu. Itu jadi fungsi tambahan juga karena keunikan yang Tuhan kasih tadi. Jadi kebetulan terkait hal ini kami juga memberikan arahan untuk di kepolisian RI ya untuk urusan forensik tadi yang terkait bakteri dan juga untuk memberikan seminar untuk dokter-dokter gizi klinik karena mereka akhirnya realize bahwa personalize loh tiap orang karena ada juga bukan cuma individunya jadi mesti dipikirkan juga bakteri-bakteri di usus tiap orang berbeda tadi ya. Nah, jadi kalau kita misalnya makan yang sama nih ya, mungkin seminggu, sebulan, wah semua dikasih makanan yang sama, semua yang sama. Respon di dalam orang tersebut belum tentu sama gitu, meskipun makanan yang sama. Karena apa? Bukan cuma genetik kitanya, tapi juga bakteri-bakteri yang ikut kerja tadi kan. Ya, ini polanya lain, si A lain, si B lain gitu ya. Sehingga menghasilkan dampak yang berbeda juga. Ya, nah ini yang tadi dibilang mereka ikut menentukan misalnya, oh saya mau diet ya gitu kan, nggak mau makan yang ini nih, tapi tiba-tiba malam-malam, wah ambil aja deh. Nah ini cuma joke, bisa juga karena si mereka yang ada di usus kita, kayaknya kepengen cake gitu ya. Nah tapi bukan berarti ini kan cuma contohnya seolah-olah bakteri ususnya pengennya cake, bisa jadi mereka sebetulnya pengennya healthier ya. Nah jadi jangan salahkan mereka juga gitu. Nah misalnya contohnya di sini. Ya udah orangnya mau pesan, saya mau pesan salad aja gitu ya. Nah tapi si bakterinya bilang kayaknya cheeseburger juga enak sama french fries ya. Nah at the end ya udah deh semuanya gitu ya, lengkapi semuanya. Nah ini juga intermezzo saja, intinya bahwa mereka itu berpengaruh penting untuk kesehatan. Karena apa tadi yang ada di mulut, yang ada di hidung, di kulit, di usus, itu tuh mereka tuh kan kita di dalam tubuh tuh punya satpam ya, punya yang namanya sistem imun, ya, punya sel darah putih yang memang menjaga untuk serangan musuh ya. Kalau ada yang tadi kan bad bakteri yang masuk, ada virus, ada apa, itu kan ada security-nya. Nah, si bakteri yang secara alami ada di tubuh kita, itu tuh kayak kasih training sama mereka, sama si satpamnya kita. Kasih tahu apa? Yang jahat yang ini, jangan yang ini baik gitu, jangan dibunuh yang ini, nah gitu loh, supaya nggak salah sasaran ya, supaya nggak salah sasaran karena nih satpam kita jangan nanti nyerangnya malah teman sendiri gitu. Nah itu diajarin sama si mikrobiota yang ada di kita. Jadi kebayangkan kalau kita nggak jaga mereka, kacau banget gitu ya, kacau sekali. Nah itu salah satunya sistem imun. Terus dilihat ternyata kalau jadi mikrobiota usus itu paling baik yang paling beragam ya, semakin beragam itu akan baik. Jadi biasanya waktu dilihat ternyata orang-orang yang obesitas, orang-orang yang diabetes, salah satu penyebabnya adalah tidak sangat sedikit keragaman di dalam bakteri usus gitu. Umumnya juga biasanya orang yang sukanya makanannya lebih ke A, B gitu. Jadi sangat tidak variasi ya. Jadi semakin beragam ya tadi kan lihat kan kalau cuma makanannya A terus atau B terus yang lainnya jadi nganggur kan. Nganggur lama-lama udah deh udah nggak perlu saya dia pergi gitu ya otomatis. Nah jadi semakin beragam, nah beragamnya nanti kita lihat apa aja sih, bukan berarti terus yang nggak sehat semua ya, yang penting beragam gitu ya. Jadi lihat mereka ikut menjaga daya tahan tubuh dan juga penyakit-penyakit tertentu itu dipengaruhi juga oleh bakteri usus kita. Jadi kalau mereka komposisinya nggak baik, akibatnya sakit. Bahkan termasuk karena tadi mereka komunikasi sama otak, pada orang-orang penderita autis itu juga terlihat ada banyak bakteri di dalam ususnya yang sifatnya tuh mengeluarkan racun. Ngeluarin racun ngapain? Racunnya mengganggu fungsi otak. Makanya kadang-kadang kognitifnya jadi terganggu gitu.
ya. Jadi ini kan kita lihat kayak ya breakthrough gitu ya, penemuan yang sangat baik. Nah, salah satunya bisa dibantu dengan mengolah itu tadi gitu ya. Nah, karena ini banyaknya bakteri-bakteri yang ngeluarin racun dan ngeganggu kerja otak. Jadi ya kita tahu banyak ya fungsi otak pada orang-orang yang autis kemudian bermasalah. Nah, jadi sekarang kita mau lihat, jadi diet yang seperti apa, gaya hidup yang bagaimana supaya mikrobiota usus kita juga sesuai harapan, ya. Nah, jadi intinya tahu ya bahwa mereka tuh penting sekali, jadi perubahan sama mereka ikut berubah ke kesehatan kita, ya. Nah, jadi gimana cara meningkatkannya, ya? Apapun yang kita konsumsi itu berpengaruh sama mereka, ya. Nah, ini kita lihat di sini, tentu ya pernah dengar yang namanya probiotik, ya. Jadi ini saya bagi ada 3, ada yang prebiotik, ada yang probiotik, ya. Nah, probiotik itu apa sih? Ya, mungkin kalau Bapak Ibu dengar ya ingatnya ya udah yogurt gitu ya. Misalnya saya nggak sebut merek lah ya. Pokoknya intinya yang biasanya kita tahu itu banyak good bacteria, tetapi sebetulnya bukan cuma itu, ya. Nah, terus kalau prebiotik apa? Itu adalah makanan-makanan, jadi bukan bakterinya, ya, makanan-makanan yang bisa mensupport pertumbuhan mereka, ya, khususnya yang beneficial tadi, yang good bacteria, ya. Jadi bukan cuma bagus buat kita, bagus buat mereka juga. Jadi kita mesti tahu apa aja yang prebiotik, apa aja yang probiotik. Apa sih kalau simbiotik apa? Gabungan kedua biasanya, ya. Nah, terus di mana aja nih ya probiotik, ya. Terus kita bisa dapat dari mana? Nah, itu banyak yang tentu Bapak Ibu sering dengar ya itu tadi ya, salah satunya yogurt ya. Tapi sebetulnya banyak banget kalau misalnya Bapak Ibu makan kayak sayuran ya sesekali ya dibuat juga secara rutin ya mungkin nggak tiap hari tetapi dibuat rutin yang fresh gitu dikonsumsi fresh. Kenapa? Karena ternyata pada sayuran-sayuran yang dikonsumsi langsung jadi kayak salad ataupun apalah kredok yang dimakan misalnya misalnya di blanching cuma godok sebentar gitu. Nah, itu sebetulnya Tuhan udah lengkapi banyak banget bakteri-bakteri yang bagus di situ. Jadi kita bukan cuma dapat seratnya makan sayurnya tapi juga sekaligus dapat si bakteri-bakterinya itu gitu ya. Nah, terus banyak dari sayuran ya. Terus nih ya, makanan-makanannya apalagi tuh? Banyak vitamin, omega 3 ya. Nah, sumber-sumbernya apa? Mungkin sering makan tempe salah satunya ya, yang murmer kan, murah meriah ya. Nah, ada juga orang yang konsumsi mentah, ada yang suka katanya tinggal dicampur sambel lah segala macam. Tapi kalau terus digoreng misalnya masih dapat benefitnya enggak? Nah, ternyata ada. Jadi bakterinya sih ya luar biasa ya. Kita mesti makin belajar gini kita makin lihat Tuhan luar biasa banget gitu ya. Jadi itu di waktu dimasak misalnya kan mungkin Bapak Ibu sukanya ditumis lah atau digoreng ya. Nah, itu dimasak bakterinya sih mati, tetapi jasadnya gitu ya. Jadi kayak ya dia meninggal ya, udah hancur, tapi potongan serpihan-serpihan bagian selnya itu bagus buat sistem imun kita. Jadi nggak usah takut juga, ya nggak harus selalu makannya mentah. Jadi meskipun dimasak pun jasad-jasadnya si bakteri masih memberikan benefit untuk kita ya. Nah, terus apalagi misalnya mungkin ya tadi yogurt ya terus sayuran yang fresh ya, buah-buahan atau misalnya kimchi. Nah, makanan fermentasi lain. Ini juga di Indonesia kan banyak banget ya kan? Misalnya apa? Oncom ya. Terus ada tempoyak, ada tauco, ada tape. Nah, itu sumber yang banyak banget bakteri-bakteri yang beneficial tadi ya. Terus kalau makanan lain ada nggak? Ada, tetapi ini tuh kayak sentralnya gitu ya. Mungkin kalau ya nggak perlu setiap hari ya seminggu 2-3 kali gitu ya. Konsumsi makanan-makanan yang difermentasi. Karena kalau difermentasi itu sebetulnya kayak ngumpulin yang good bakteria tuh ada di situ gitu. Dan mereka tuh masih hidup gitu. Mereka masih hidup di situ. Mereka menyukai lingkungan itu gitu ya. Nah, jadi banyak banget, nggak perlu yang mahal-mahal ya. Bukan berarti wah harus cari probiotik carinya di ya apotek-apotek yang mahal, mesti ini live bakteria itu bisa ratusan ribu mahal, nggak perlu seperti itu. Tuhan tuh udah lengkapi semua ya itu tadi ya sayuran yang segar ya apa semua ya. Nah, salah satunya makanan-makanan fermentasi.
Nah, ini banyak banget kalau kayak produk kan biasa kita apa-apa produk Korea ya. Produk Korea juga banyak nih. Produk Korea ini mereka bikin macam-macam minuman fermentasi yang asalnya bakterinya diambilnya dari kimchi gitu. Nah, sekarang juga banyak orang kembangkan yang dari tempe ya. Jadi ya bukan cuma tempe, tahu juga ada. Tetapi memang orang lebih prefer yang ada di tempe karena bakteri yang hidupnya lebih banyak ya. Oke, terus kalau yang prebiotik gimana? Tadi kalau probiotik kan langsung bakterinya yang kita makan. Kalau prebiotik itu kita kasih makanan, makanan-makanan yang disukai sama si yang bakteri yang baik, ya. Nah, itu apa aja? Nah, ini banyak sumbernya ya buah-buahan, overall lah semua macam. Tapi ya tentu perlu dipikirkan juga misalnya Bapak Ibu ada kadar gulanya cukup tinggi ya cari, bukan berarti nggak ada alasan makan buah gitu ya, cari yang kadar gulanya lebih rendah ya. Nah, ini ya makanan-makanan yang disukai sama mereka. Jadi sebetulnya kita realize mereka tuh yang good bacteria ini tuh suka makanannya lebih sehat loh ya. Mereka tuh nggak suka yang kayak tadi misalnya wah manisan dodol yang sangat manis gitu. Nah, itu tuh kayak bikin mereka cuma beberapa bakteri aja yang suka, yang lainnya ya nanti akhirnya mati gitu ya, tidak bisa survive. Nah, jadi banyak banget ya asparagus ya, ini kan sayur-sayuran contoh-contoh buah sayur bukan cuma yang import ya, yang lokal pun ya semua beri benefit yang baik ya. Nah, selain itu juga serat ya, sumber serat ya, sumber serat yang juga tentu sangat baik, dietary fiber. Ini juga disukai sama si good bacteria tadi, ya. Jadi tuh kan banyak nih, bisa dibaca lah ya. Oke, terus tapi intinya ya tentu ini kan contoh yang orang referensi dari luar. Tentu kalau di sini malah mahal. Kita bisa substitute ya dengan buah-buahan atau sumber yang semua dari Indonesia, nggak perlu mahal. Ya, jadi ini penting tuh konsumsi serat ya memang ada batasnya semua sebetulnya intinya jangan kebanyakan lah gitu ya. Jangan over. Jadi ya bervariasi sebanyak mungkin dan tidak over, tidak berlebihan semuanya ya. Nah, ini kadarnya berapa gram dan sebagainya serat di mereka. Jadi intinya prebiotik dan probiotik itu penting untuk si bakteri-bakteri khusus yang Tuhan udah kasih dari sejak kita lahir tadi, ya. Bagaimana setiap orang dikasih unik, ya. Setiap orang dikasih unik sehingga nggak ada yang bilang bakterinya sama, ya, bakteri ususnya atau bakteri kulitnya. Jadi sama aja kayak misalnya kita pegang mouse, ya si A habis pegang, terus itu akan nempel di situ sebagian dan itu kelihatan. Ya, jadi yang makanya tadi saya bilang di forensik ya banyak sekali ini digunakan untuk membedakan antara satu orang dan yang lain. Jadi kalau kita realize sekarang bagaimana Tuhan udah kasih mulai dari di mulut, di hidung, paru-paru, di kulit, di usus, ya di alat kelamin, itu semua dikasih buat membantu kita menjaga sistem imun kita, daya tahan kita, ya membantu mengolah kita. Jadi kayak mereka juga kayak satpam-satpamnya juga, ya. Nah, tapi mereka harus di-maintain gitu. Gaya hidup kita semua juga sangat menentukan keberadaan mereka, ya. Nih, tadi kalau ternyata banyak riset yang dilakukan kalau kita banyaknya konsumsinya prebiotik, ya tadi itu nih bakteri-bakteri ini yang banyak ya, yang biasa mungkin Bapak Ibu sering dengar lactobacillus. Nah, mereka yang banyak, mereka tuh bikin banyak senyawa yang namanya asam lemak rantai pendek yang bagus untuk fungsi otak ya. Nah, sebaliknya kalau kita banyak makanannya, bukan berarti protein nggak perlu ya, tapi kalau dominannya protein tinggi, nah contohnya nih ya, protein tinggi, akibatnya banyaknya bakteri-bakteri ini. Nah, bakteri ini bisa induce apa? Banyak toksin, racun, ya, bisa tumor promotor, bisa karsinogen, gitu, ya. Jadi ya lifestyle kita, ya, itu juga menentukan siapa yang banyak di sini. Artinya mereka, ya kamu nggak kasih saya makanan, ya udahlah saya pergi gitu, ya. Kamu kok begini saya nggak suka gitu ya. Jadi kok berubah sih dengan janji di awal gitu ya. Nah, terus itu yang high protein. Ya, jadi intinya
prebiotik tadi, probiotik sangat menentukan siapa saja yang paling banyak. Tetap ada yang negatifnya, ada ya, tapi mereka nggak boleh kebanyakan gitu. Nah, terus sekarang kita lihat udah bicara usus, kita lihat sedikit tentang yang di kulit ya. Nah, di kulit juga ini keberadaan bakteri-bakteri yang tadi udah alami di kulit kita itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam ya. Jadi misalnya genetik. Makanya saya bilang tiap orang ya beda. Karena bergantung dari yang ini saya nggak mau di situ, ini beda tempatnya gitu, nggak cocok. Nah dia cari tempat yang lain ya. Jadi itu berdasarkan faktor di dalam kita juga. Nah gaya hidup yang seperti apa? Kebersihan kita ya tentu harus dijaga ya tadi ya. Cineti juga bilang kan tubuh kita kan adalah bait Allah gitu ya. Jadi mesti dijaga juga. Nah juga termasuk ya ibu-ibu juga ya tetap harus pelihara ya, dibilang ya tentu skincare bukan berarti yang mahal-mahal kan ya. Kenapa? Karena kita maintain itu juga mempertahankan yang good bakteria tadi loh gitu. Kalau misalnya terus tidak dipelihara, ya dia juga nggak suka, dia pergi gitu ya. Nah itu di maintain dan juga ya tadi misalnya physical activity, pilihan bajunya, jenisnya juga tentu kalau sesekali boleh, tapi kalau terus yang maintain lebih moist ya lebih lembab. Nah juga akhirnya yang dominan juga yang cenderung suka lembab gitu. Jadi intinya apapun yang kita lakukan juga mempengaruhi. Jadi sekarang tuh ingat apapun yang kita makan, lifestyle kita, ingat loh ada miliaran makhluk hidup yang Tuhan kasih untuk kita pelihara. Kalau kita maintainnya baik, mereka juga akan memberikan banyak keuntungan. Kalau nggak baik, akibatnya yang tumbuh banyak yang merugikan kita gitu ya. Nah, jadi intinya banyak sekali nih. Misalnya tadi ya, kalau exposure antibiotik terus, makanya tuh, wah mandinya mau bersih banget, terus kasih Detol, kasih mungkin wah cairan-cairan yang mau bunuh bakteri di sini semua. Jadi salah gitu ya. Ingat, semua udah dilengkapi sama Tuhan dengan yang penumpang tetap tadi, penduduk tetapnya ya. Nah, itu semua mempengaruhi tadi penting kan untuk juga di maintain kelembapannya juga ya dengan any type of ya yang penting yang aman ya tentu ya memelihara kulit yang aman. Nah, jadi kalau si gut bakteria bakteri yang di usus tadi itu penting dikasih probiotik, dikasih prebiotik. Nah, yang di kulit juga penting terhadap dijaga dari sinar UV yang berlebihan ya. Terus kelembapan ya itu semua dijaga supaya mereka juga kita pikirin bukan buat kulitnya kita juga buat mereka yang ada di situ ya. Terus apalagi stres ternyata stres itu dampaknya penting banget gitu ya, bukan cuma ke kitanya tapi padahal paling susah ya memanagenya ya. Jadi mereka juga kalau kita stres ada banyak sekali hormonal imbalance yang nggak seimbang akibat mereka juga berubah gitu ya. Nah terus cukup istirahat juga. Terus juga ya misalnya tentu jaga komorbid ya. Kalau ada penyakit-penyakit metabolik ya harus di-maintain juga ya. Nah, prinsipnya apapun yang kita lakukan itu berpengaruh sama mereka. Nah, jadi di akhir kita realize ya bahwa kalau mungkin lagi ngerasa sedih, melo gitu ya, ingat ya gak sendirian, kita ada Tuhan dan punya banyak banget follower ya teman-teman yang selalu, jadi bayangin aja, tapi jangan diajak ngobrol ya, tapi prinsipnya begitu banyak puluhan bahkan ratusan miliar yang Tuhan udah kasih lengkapin gitu, jadi menunjukkan betapa Tuhan tuh sayang banget loh gitu. Nah dan udah dibikin unik setiap orang, terus dilengkapi dengan yang baik, jadi sudah sewajibnya sewajarnya kalau kita menjaga juga bukan cuma kesehatan kita, tapi juga dominansinya mereka. Sehingga yang bisa dominan adalah yang menguntungkan tadi. Ya, oke, saya rasa cukup sampai di sini. Bila ada pertanyaan boleh langsung saja. Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Pak Pendeta Yusuf Kurnia, silakan. Baik, terima kasih Prof. Diana. Saya mau tanya begini. Biasa kita kan usia sudah di atas 50 ya. Ini apa namanya kabar-kabar kadang-kadang saya dengar benar apa enggak begitu.
Jadi pertanyaan saya begini, penyakit lambung itu ya, itu disebabkan apa karena bakteri? Satu, apakah disebabkan karena stres atau mungkin yang kedua disebabkan karena salah makan? Makasih, kurang lebih seperti itu Prof. Diana. Makasih Terima Dr. Titi. kasih, Pak. Ya, betul ya. Tadi ya memang kita banyak banget dengar kadang video-video macam-macam ya. Itu mungkin harus diperhatikan betul. Gimana sih terus kita ngeceknya ya. Artinya gini, kalau Bapak Ibu kalau ya tentu jangan langsung percaya dengan macam-macam ya gitu ya informasi. Yang paling bagus itu cek kalau ya misalnya paling gampangnya di Google ada nggak sih riset itu. Jadi kalau itu sudah berupa laporan yang namanya paling valid, itu valid itu artinya sudah dibuktikan dengan riset dan ada peer review. Peer review itu jadi kalau misalnya saya lakukan riset terus seluruh peneliti di dunia ini ngecek gitu. Beberapa orang akan dipilih untuk cek betul nggak, valid nggak. Dan kalau sudah valid itu akan dipublikasikan namanya jurnal. Jadi kalau itu ada laporannya berupa jurnal yang established ya, yang resmi, nah itu betul. Jadi selama itu nggak ada ya banyak banget deh ya yang namanya juga pseudo science gitu. Jadi seolah-olah kayak science tapi padahal bukan gitu ya. Nah, itu kalau terkait lambung itu sebetulnya salah satu penyakit yang multifaktor ya. Jadi ya penyebabnya tentu banyak, kita nggak bisa fokus pada satu, bisa jadi si A si B sama-sama bermasalah, simptomnya berupa sakit lambung tapi penyebabnya berbeda. Ya, penyebabnya berbeda. Itu juga termasuk yang banyak. Tentu saja salah satunya misalnya ya konsumsi makanan yang banyak mengandung asam ya sehingga pH, karena kan gini, di usus kita tadi itu seperti digambar yang pH-nya asam itu adalah di lambung tadi. Tapi kalau bagian lain itu cenderung netral ya. Nah, bagian di situ hanya sejauh ini hanya satu jenis bakteri yang bisa hidup yang namanya Helicobacter pylori gitu ya. Helicobacter pylori. Kadang-kadang ada orang yang ini juga ada salah kaprah, jadi dibilang kalau di lambung ada Helicobacter pylori itu dibilang lalu pasti akan nanti muncul kanker usus. Sebetulnya belum tentu ya, karena yang gini, bakteri misalnya yang namanya Helicobacter pylori itu jenisnya banyak banget. Jadi makanya luar biasa ya Tuhan kasih tuh satu. Kita cuma batasi namain Helicobacter pylori, tapi jenisnya mereka bisa banyak banget dan ada yang nggak bikin sakit. Cuma sebagian yang bikin sakit yang kanker usus tadi. Jadi artinya kalau misalnya diambil cairan lambung lalu ada bakteri itu belum tentu kemudian itu menyebabkan kanker ya. Tetapi harus dites bakteri yang seperti apa karena memang itu harus betul-betul bakterinya diambil, dilihat betul nggak bakteri yang tadi dimaksud ya. Itu salah satunya misalnya terkait pH. Lalu tentu juga faktor stres ya. Kenapa sih stres? Ya karena stres asam lambung lalu meningkat ya. Terus juga tadi Bapak sebutkan apa makanan ya. Dari makanan ya beberapa orang tentu ada yang intolerable. Jadi misalnya ada konsumsi sayuran-sayuran yang banyak mengandung gas ya. Sayuran tertentu kan itu juga banyak gasnya, tentu juga tidak baik. Jadi kita tidak bisa samakan bahwa satu orang ya misalnya 5 orang sakit lambung yang lalu treatnya sama, itu belum tentu karena penyebabnya bisa berbeda-beda. Yang satu mungkin karena ya itu tadi stres ya, makanannya nggak ada masalah, tapi yang satu cenderung pada hal makanan. Nah yang kedua, yang ketiga bisa lain lagi. Jadi intinya tidak bisa disamakan, tentu harus dilihat setiap orangnya seperti apa. Seperti itu Pak. Oke silakan, masih ada lagi? Ya, saya mungkin mau nanya ya. Ini problem mungkin semua orang di atas usia 40 plus ya. Apakah ini faktor usus atau apa? Itu perut gendut. Kalau udah kadung bagaimana caranya ya? Sekarang kalau lihat bapak-bapak pendeta, masalahnya mungkin itu juga banyak. Oke. Terima kasih. Ya, sebetulnya itu mah masalah sangat umum ya, klasik bukan cuma di pendeta ya, tapi artinya
Ya memang ya kita tahu kan tentu ada kita kenal yang namanya body mass index kan. Jadi ya tinggi sekian standarnya, beratnya ya maksimum sekian gitu. Jadi kalau over berlebih ya sudah tidak baik kan, harus dikurangi gitu. Apalagi perut juga biasanya diukur lingkar perut karena potensi penyakit-penyakit metabolik menjadi besar ya. Entah itu jantung, diabetes, otomatis resikonya menjadi lebih tinggi. Jadi kalau kita ya makanya tadi balance gitu semua, jangan over, jangan dari segi jumlah dan juga harus sebisa mungkin beragam, mestinya tidak ada masalah gitu. Jadi kalau sekarang ada masalah ya mulailah gitu melirik bahwa bukan cuma buat kitanya, inget loh buat merekanya juga nih. Jadi kayak ibu hamil kan ya, oh saya mah makan banyak buat berdua gitu. Nah sekarang kita mikirin buat bukan berdua lagi kan, buat miliaran yang ada di sini mesti dipikirin juga gitu ya. Tapi jumlahnya jangan kebanyakan. Jadi ingatlah ya itu kan tadi yang jelas harus dikurangi ya. Karbohidratnya dikurangi, juga proteinnya, lemaknya tentu tetap butuh ya. Jadi jangan berpikir karbo stop sama sekali, itu salah ya. Jadi yang namanya enggak konsumsi karbo. Kenapa? Karena banyak banget tuh. Jadi di emergency room, dokter-dokter gizi klinik juga menemukan banyak kasus-kasus masalah di ginjal, masalah di organ-organ karena orang-orang yang betul-betul menghilangkan karbohidrat. Itu nggak boleh karena ya Tuhan udah kasih itu memang perlu dibutuhkan untuk fungsi otak kita, fungsi usus, fungsi ginjal, itu semua dibutuh. Jumlahnya dikurangi betul, tapi bukan berarti tidak sama sekali. Nah sekarang jenisnya, kan kayak karbohidrat itu banyak, jadi ada yang namanya simple sugar ya. Simple sugar tuh apa sih? Misalnya kayak itu tuh kayak tepung gandum yang sudah diolah ya, yang white flour gitu. Nah, itu yang simple sugar, itu yang tidak terlalu baik ya. Jadi dikurangi jumlahnya. Jadi misalnya apa sih ya? Roti putih, ya donat, ya macam-macam lah. Itu yang simple sugar namanya. Terus karbohidrat yang seperti apa yang mesti kita konsumsi? Banyak ya, kayak misalnya serealia ya, kayak oat ya, kayak vermouth apa semua. Terus juga kadang-kadang noodle juga sudah dilengkapi. Makanya sekarang kan orang udah berpikir sehat, jadi kita lihat kayak noodle, bakmi, bukan cuma bakmi aja, tapi sudah mereka kasih ada yang memang sih kurang enak ya, karena kita nggak biasa kan konsumsi itu. Jadi ada yang sudah ada campuran oatnya, ada mungkin ada spirulina. Jadi sebanyak mungkin seratnya juga gitu. Jadi bukan cuma yang simple sugar, semakin kita cepat olahnya, semakin jadi gulanya tinggi, karbohidrat juga ATP tinggi. Nah, itu jadi kegemukan akibatnya gitu. Jadi perbanyak yang tadi yang kompleks karbohidrat ya, namanya karbohidrat kompleks. Jadi diperbanyak yang seratnya. Jadi kalau yang kayak simple yang nasi putih apa semua itu ya boleh, tapi nggak kebanyakan di situ gitu ya. Tetap perhatikan karena itu betul-betul cuma karbohidrat tanpa seratnya. Ya, seratnya sangat sedikit sekali. Jadi harus pikirkan yang namanya kompleks karbohidrat. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh. Tetap porsi protein, lemak juga ada. Ini jadi sate kambing boleh nggak? Boleh lah sekali-sekali ya. Tapi nggak terus misalnya. Nah, jadi intinya ya pikirkan juga buat kesehatan kita dan juga untuk si mikrobiota tadi. Ya, oke, masih ada Ibu Bapak? Ya, silakan. Pak Pendeta Suntiono. Terima kasih. Setelah saya mendengar tadi paparan dari Prof, sangat menarik sekali tentang bagaimana spesialnya setiap mikrobiotik yang ada di dalam tubuh manusia, termasuk kalau saya perhatikan itu benar-benar adalah ya spesial gitu, seperti kata-kata tadi, bayi kembar sekalipun tidak sama mikrobiotik di dalam tubuh mereka. Pertanyaan saya begini, tadi setelah dijelaskan, dengan gaya atau pola hidup, pola makan yang tidak seimbang, ataupun pola makannya itu saja yang mengakibatkan berapa mikroorganisme di dalam tubuhnya itu, ya mungkin dia nggak ada kerjaan, bahasa bebas ya lampu seperti itu, atau mungkin dia, aku nggak dibutuhkan, aku pergi, ataupun karena dia tidak disuplai sehingga dia mati. Pertanyaan saya, apakah ketika orang itu kembali kepada pola hidup yang baik dengan makan yang tadi kembali lagi mungkin adalah bermacam-macam, dalam pengertian macam-macam itu adalah sehat ya, seperti tadi,
bisa menimbulkan kembali, dia hidup kembali, muncul kembali, karena kita seperti saya katakan tadi, dia mungkin ditransplantasi atau ditanamkan kan nggak mungkin, karena itu spesial di body setiap orang seperti tadi. Ya mungkin itu pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak sekali pertanyaannya ya. Jadi intinya bisa balik nggak sih kalau sampai gitu? Bisa ya, sangat bisa ya. Jadi banyak juga kan tentu banyak sekali orang lalu bertanya gimana kalau orang-orang yang mengalami infeksi panjang misalnya TBC, nah itu kan mesti dikasih antibiotik bulanan. Kan banyak bakteri-bakteri di kita yang mati, yang tadi penduduk tetapnya ya. Nah ternyata setelah kemudian di stop antibiotiknya, misalnya juga orang yang kanker kemoterapi. Nah, setelah sudah selesai pengobatannya, kira-kira dalam waktu 1 sampai 2 bulan itu akan balik gitu. Jadi intinya mah boleh dibilang ya stylenya, profilnya sudah seperti itu, ya dia akan balik lagi kayak gitu ya. Nah, jadi begitu juga makanan, misalnya mungkin kita juga contoh, misalnya kita pergi ke luar negeri untuk beberapa bulan gitu ya, yang culture-nya mungkin beda. Nah, itu juga dia akan mengikuti, akibatnya ada sedikit perubahan ya, atau mungkin orang-orang yang sudah kurangi yang vegetarian lah mungkin, nah itu juga ada balik berubah, tapi berapa lama itu bervariasi, tapi biasanya antara 1-2 bulan kemudian kembali lagi. Jadi nggak usah khawatir, intinya ya itu akan balik lagi setelah kita merubah ke yang mensupport pertumbuhan beneficial atau good bakteri di dalam tubuh kita. Nah bahkan sekarang gini, beberapa terapi, beberapa treatment kanker, khususnya tentu kanker di kolon ya, itu di Eropa itu sudah diterapkan yang namanya transplantasi bakteri di feses, bakteri di pup. Nah, jadi kan kita mungkin dengar sekarang transplantasi ginjal, organ gitu ya, jantung. Nah, ternyata sekarang itu sudah yang paling banyak dan efektif sekali untuk beberapa jenis kanker pada kolon. Nah, itu memang di Indonesia belum diterapkan tuh. Itu jadi disumbangkan ya. Jadi artinya gini, kalau kita sudah punya bakteri yang bagus itu bisa disumbangkan juga buat orang gitu ya. Tapi bukan berarti gini, oh berarti makanin aja fesesnya dia nih, dia kayaknya sehat ya. Nah, enggak gitu ya. Jadi dari orang yang tadi tentu dicek dulu betul nggak nih dia lebih banyak didominasi oleh bakteri-bakteri yang baik, tadi diambil fesesnya lalu diproses, itu dibuang ya yang kotoran-kotorannya, betul-betul tinggal bakterinya saja dan itu diinjeksikan ke pasien-pasien tadi, itu ternyata paling powerful gitu. Karena itu jadi kayak membantu dalam waktu cepat, karena mungkin kan dengan makanan perlu waktu lebih lama. Jadi kalau ini kayak diinjeksikan, dikasih di donor, namanya sekarang fecal transplantation. Jadi transplantasi bukan si pupnya ya, BAB-nya, tetapi bakteri yang ada di fecalnya, feses pupnya mereka gitu. Itu dimasukkan ya. Oke. Masih ada? Bapak Oteng. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya begini, tapi lebih dulu saya mengenalkan diri saya. Saya udah di usia 60 tahun ke atas. Istri saya 2 anaknya. Jangan dibalik. Cucu saya sudah 5. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, baru-baru ini saya mengalami sekujur tubuh saya itu gatal. Itu gatalnya kenapa? Mungkin karena usia, atau ada perubahan kulit, atau lain-lain sebagainya. Terima kasih. Oke. Ya. Iya, itu juga penyebabnya banyak sekali sih ya Pak ya. Jadi ya tentu kadang-kadang kan juga bisa jadi alergi juga ya dengan produk, misalnya produk pembersih yang kita pakai. Ya tadi juga ada faktor bisa juga karena stres. Stres itu banyak banget ya, termasuk gatal-gatal itu juga. Karena apa tadi kalau stres ya profil mikrobiota kita berubah, akibatnya tadi yang lain-lain yang cuma ngintip, oh ada tempat nganggur nih, nah mereka ikut tinggal di situ gitu ya. Nah salah satunya juga bisa karena stres, dan juga tadi jangan gunakan juga bersih ataupun bahan-bahan yang
tadi bisa membunuh bakteri yang ada di kulit kita ya. Kadang-kadang ada juga orang yang ini kok saya tadi mandi anak saya dikasih Detol berendam malahan jadi sakit kulit ya gitu. Ya itu tadi karena kita bunuhin semua bakteri-bakteri yang ada di sini, akibatnya mereka yang bukan penduduk tetap tadi ini kan tempat kosong nih, ya udah dijadikan lahan tempat tinggal buat mereka yang tidak resmi tadi. Jadi memang faktornya banyak, tentu harus dilihat. Kalau awalnya memang alergi, kalau kemudian ditumbuhi oleh berbagai organisme lain yang mestinya bukan penduduk tetap, biasanya dokter tentu akan kasih juga antibiotik dulu, dibunuh dulu nih yang invader tadi kan, yang numpang hidup gitu, harus dikasih dulu antibiotik kalau itu karena infeksi. Tapi kalau cuma karena kadang-kadang kan kalau misalnya kulit kering itu juga bisa gatal juga gitu ya. Jadi entah kalau tidak perlu antibiotik ya cukup dengan memberikan lotion. Ya. Tapi kalau memang butuh ya harus diberikan salep dengan antibiotik. Tentu itu harus diberi dokter ya kalau dengan antibiotik, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin Ada bisa. lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh iya, silakan Cineti. Jangan yang ini, bunuh ini bagus gitu Pak. Nah, bagaimana dengan yang sakit autoimun itu kan dia menyerang selnya sendiri kan, benar. Apakah si bakterinya itu tidak berfungsi mengingatkan gitu? Oke. Makasih. Iya, thank you. Ya, mungkin balik lagi tadi kita jangan dikit-dikit juga nyalain mereka ya, gitu. Nah, tapi bukan berarti pada penderita autoimun juga bukan berarti tidak perlu menjaga populasi mereka, menjaga keseimbangan kehidupan mereka ya. Intinya memang ya autoimun kita tahu juga salah satu faktor yang penting penyebabnya genetik ya. Sehingga dan itu dampaknya banyak banget ya, bisa puluhan macam-macam simptom gejalanya. Itu tentu kita tahu tadi kan ada Tuhan kasih tuh satpam-satpam yang memang bekerja bisa mengenali yang mana dan dibantu oleh si bakteri kita untuk kenali mana yang musuh, mana yang baik ya. Nah, tetapi pada orang-orang yang autoimun tadi memang terjadi kesalahan yang biasanya karena faktor genetik. Memang itu kemudian mereka tidak bisa recognize mana yang sehingga tadi organ-organ kita sendiri itu yang diserang gitu ya. Tetapi intinya memang kalau kita bayangkan kalau si sistem imun kita sendiri udah salah, ada ketidakmampuan mengenali, kalau ditambah mikrobiotanya juga banyaknya yang bad, yang jahat, ya makin kacau kan gitu ya. Paling tidak bisa dikurangi dampaknya dengan keberadaan mereka gitu ya. Nah, kita tahu juga misalnya kan pernah ingat ya kasus yang COVID kan di India tuh ya. Kasus COVID di India kan kita tahu banyak orang-orang COVID itu mengalami kematian karena yang namanya cytokine storm, jadi badai sitokin. Apa sih sebetulnya? Itu adalah salah satunya dampak dari sistem imun. Jadi kan waktu ada virus ini, terus sistem imun juga akan kerja nyerang corona nih ya. Nah, pada beberapa orang tadi satpam yang kerjanya nyerangin corona ini, mereka tuh over diproduksinya. Jadi memang waktu corona mengena infeksi orang, itu tubuh merespon dengan memproduksi banyak banget. Dibikin, wah satpamnya mesti banyak banget nih, gitu ya. Nah karena dibikin banyak banget dan pada beberapa orang, itu terjadi kesalahan. Jadi tidak bisa mengenali dengan baik, sehingga ikut menyerang organ-organnya. Ya, organ-organ tubuhnya yang diserang. Jadi beberapa rusak ginjalnya, rusak macam-macam ya. Nah, waktu di India kasusnya seperti itu karena memang dilihat bahwa ini harus diturunkan. Makanya orang-orang yang mengalami badai sitokin itu harus dikasih namanya imunosupresan. Jadi daya tahan tubuhnya tuh diturunkan ya. Untuk supaya nggak berlebihan efeknya tadi badai sitokinnya. Tetapi ingat juga nih, karena sebetulnya begini, tadi kan saya bilang yang namanya mikrobiota kita itu ada kelompok yang beneficial, tetap ada yang bad-nya juga, ya, yang namanya tuh oportunis gitu. Jadi gini,
kalau kita lagi normal aja sehat, dia baik kelakuannya gitu ya, bantuin kita apa macam-macam. Tapi kalau kita lagi ada luka atau ada perubahan daya tahan tubuh kita rendah, mereka lihat ada peluang nih ya. Misalnya ada luka, dia ikut masuk. Nah, kalau jadi Tuhan tuh kasihnya ya udah resmi, yang ini yang di kulit jangan masuk tempat lain ya. Kalau masuk tempat lain dia bikin masalah. Nah, jadi misalnya kalau tadi ada luka, kita juga perhatikan karena bakteri-bakteri yang ada di sini, dia pas beberapa bakteri pas masuk, dia bikin masalah kalau di darah, gitu ya. Jadi udah sesuai tempatnya masing-masing tempat tinggalnya itu, ya. Nah, tadi melanjutkan tadi, ya itu yang namanya oportunis. Dia lihat ada sifat-sifat mikrobiota kita tuh kayak gitu. Kalau misalnya tadi kita ada macam-macam lah, ada perubahan pada tubuh kita, dia lihat bisa ambil keuntungan nih, dia pindah jalan-jalan gitu ya. Kan kurios ya, namanya mereka juga begitu. Jadi kita treat mereka tuh makhluk sosial juga loh gitu, sosialita yang pengen tahu aja gitu, apa sih di dalam gitu. Jadi begitu tahu dan bikin masalah. Nah, melanjutkan tadi yang COVID, jadi dikasih imunosupresan, nah banyak orang-orang yang di India kemudian mengalami infeksi. Ya, kenapa? Karena cendawan-cendawan yang ada di dalam kulitnya, juga ada di dalam paru-parunya tadi, yang kemudian lihat peluang, oh ini satpamnya lagi pada banyak yang nggak ada nih, gitu kan, diturunkan daya tahan tubuhnya, ya, lagi pada nggak ada, wah kita bisa dong, gitu ya, cari-cari dia iseng gitu. Nah, akibatnya itu kemudian juga jadi masalah. Nah, dikasih tadi daya tahan untuk menghindari badai sitokin, terus dikasih itu akibatnya dampak sakit karena infeksi tadi gitu. Jadi perhatikan bahwa ya balance itu penting ya. Memang orang autoimun ya mau tidak mau ada permasalahan itu sehingga justru harus lebih dijaga keberadaan yang ikut ngebantuin sistem imun kita tadi. Gitu. Ya. Oke. Badai pasti berlalu. Ya, terima kasih Profesor Diana. Dayana ya kalau bahasa Inggrisnya ini ya. Oke, tapi sebenarnya seminar ini sangat menarik dan disajikan dalam bahasa yang sederhana sebenarnya. Jadi ada banyak pengertian, ada banyak pertanyaan, itu tandanya komunikasinya nyambung. Thank you banget bahwa pada pagi hari ini kita bisa mendengar tentang mikrobiota itu sangat baik. Walaupun ada juga yang tidak baik, tapi kita tidak bicara yang tidak baiknya, tapi kita ambil yang positifnya, yang baiknya, yang good-nya untuk kita sekalian. Saya langsung nangkep aja kayak organisasi aja, kalau nggak dipakai dia kabur sendiri, begitu ya. Kira-kira kan begitu sebenarnya tadi ceritanya ya. Jadi mikrobiota yang ada dalam tubuh kita kalau nggak diperhatikan ya kabur juga kan, begitu kan ceritanya, ngambek ya. Tapi kalau dibaikin tadi ya seperti yang ditanyakan oleh Suntiono, ya dia baik lagi, dia kembali lagi. Nah yang menarik di sini adalah tadi disampaikan bahwa kalau mikrobiota kita itu sudah ada sejak kita lahir. Jadi seorang ibu ketika dia partus, babynya sudah ada, sudah dapat hadiah yang pertama, angpaunya itu ya itulah tadi ya. Dan itu sampai mati. Maksudnya pertanyaan saya adalah apakah itu tidak mati? Karena manusianya kan bertambah dewasa kan, dia juga pasti ikut tua kan, pasti kalau mulai bayi. Ya kan? Apakah tidak ada regenerasi? Jadi mungkin seperti sel yang tua dia mati, tumbuh lagi regenerasi sel yang baru. Sehingga ada pertumbuhan terus dan itu kondisi kita menjadi terjaga. Ya. Kemudian apakah seminar ini ada meninggalkan handout buat kita? Saya menarik sekali untuk dipelajari, ini seneng gitu, happy saya. Ya, makanya saya perhatikan, saya datang. Dan tentunya kalau tadi dikatakan oleh Lena bahwa hanya pendeta-pendeta, bapak pendeta yang perutnya gede, sebenarnya ibu-ibu juga sama.
Cuma kan ditutupin rok aja kan, coba seperti kita terbuka begini, kelihatan bodinya, wah kayaknya ya lari kemana-mana juga sama ya. Enggak, ini kan cuma saya ngomong sendiri, enggak ngomongin yang lain. Ya. Nah, saya terima kasih sekali ya dalam hal ini saya merasa dapat masukan yang sangat baik. Dan tentunya ini kayaknya perlu dilanjutkan, tapi harusnya lebih banyak yang hadir. Ya, karena ini penting, ini pengetahuan yang sebenarnya penting untuk kita sehari-hari. Thank you, Prof. Ya, oke, terima kasih Pak. Untuk handout saya sudah share sih. Ini ya, jadi bisa aja nanti melalui Lena Ya. juga dibagikan ya, nggak ada masalah. Nah, lalu tadi bakterinya ikut tua nggak sih? Misalnya kita umur 50, apakah dia udah 50 juga udah kemampuannya udah jadi makin melemah gitu ya. Nah, udah ikutan uzur juga nggak usah khawatir ya. Karena tentu kalau kita kan biasa usia kita juga sel membelah ya, tapi si bakteri ini kemampuan regenerasinya ya, organisasi juga perlu regenerasi, mereka lebih bagus memanage-nya ya. Jadi mereka bahkan setiap antara range 10 sampai 20 menit itu udah regenerasi. Ya, jadi doubling time-nya cepat banget. Makanya kira-kira jadi sekarang ya, jadi hari ini besok mereka udah bentuk individu-individu baru gitu. Jadi dan itu cepat banget pertumbuhannya ya. Hitungannya bahkan menit gitu. Jadi bukannya hitungan tahun terus ya ikut tua enggak, merekanya mah muda terus, baru terus ya. Jadi nggak usah khawatir pertumbuhan terus mereka jadi ikutan tua enggak ya. Jadi fungsinya juga melemah. Merekanya mah selalu jadi individu yang baru, karena setiap habis itu ya mereka mati, tapi sebelumnya sudah dibentuk yang baru-baru. Dan doubling time, namanya doubling time-nya sangat cepat. Di semua bagian yang namanya mikroorganisme, kemampuannya, jadi sebetulnya mereka jauh lebih smart gitu daripada kita, jauh lebih pintar. Jadi jangan berpikir kita tuh yang wah paling jagoan ya, karena banyak kita tahu aja ya kayak sekarang COVID, ya habis itu tumbuh lagi varian baru ya. Nah, kita sangat kesulitan kewalahan. Jadi mereka jauh kemampuan adaptasinya, kemampuan organisasinya, manajemennya juga sangat baik banget gitu. Jadi boleh dibilang itu kayak makhluk sosial banget lah gitu ya. Mereka jadi makanya tadi tuh kalau kita mesti maintain banget yang dominan itu yang beneficial. Kenapa kalau yang dominan itu yang bad, yang jahat, yang banyak keluarin toksin, bikin kita sakit. Nah mereka tuh juga senang makhluk sosial yang senang bagi-bagi, curhat ya. Nah jadi kayak ibu-ibu saling curhat. Mereka tuh juga gitu. Jadi kalau yang jahat tadi suka bagi-bagi ke yang baik, nih saya kasih kemampuan bikin racun, kemampuan bikin sakit. Akibatnya terus mereka berubah. Yang tadinya baik bisa jadi ikutan bikin masalah. Jadi sehingga harus dijaga dominansinya tadi ya. Oke, jadi nggak usah khawatir karena mereka udah dibikin baru terus ya, tiap hari selalu fresh gitu ya. Oke. Ya, saya ada satu pertanyaan. Tadi penjelasan mengenai prebiotik dan probiotik, pertemuan antara prebiotik dan probiotik itu simbiotik ya? Tadi belum sepertinya, kalau saya nggak salah belum dijelaskan ya. Oke, ya. Jadi intinya kadang-kadang itu sih artinya kalau kita konsumsi bisa 2 faktor itu ya kita sudah dapat simbiotik ya. Tetapi kadang banyak juga misalnya beberapa produk pangan yang paling banyak itu misalnya pada susu bayi ya. Pada susu bayi mungkin ini enggak masih ada ibu muda ya. Jadi bisa ingatkan susu-susu formula itu biasanya ditulis tuh mengandung simbiotik. Nah, artinya apa sih? Kalau ada simbiotik itu artinya dikasih juga yang tadi bakteri, live bakteria yang hidup, juga ditambah serat-serat, misalnya namanya FOS, biasanya fructooligosaccharidia. Nah, itu yang bisa menstimulasi pertumbuhan yang good bakteria gitu. Jadi kalau kita, artinya apa? Kita jangan cuma pikirkan probiotik, tapi kita juga mesti support prebiotik tadi. Jadi pro dan pre. Kadang beberapa juga ada yang sudah dijual komersial, tetapi ya itu tadi, nggak usah semua yang harus beli, nggak usah semua yang harus mahal-mahal, yang semua yang daily food, asalkan itu yang kita maintain balancing-nya, itu juga sudah sangat baik.
Ya, jadi perhatikan tidak didominasi oleh lemak yang tinggi, protein yang tinggi, karbohidrat tinggi, semuanya secukupnya dan ingat ditambah dengan fiber tadi serat ya, dan juga buah-buahan, sayur-sayuran ya semakin beragam karena kita tahu sumber vitaminnya berbeda dari berbagai buah yang berbeda gitu. Baik, saya mewakili untuk pertanyaan dari Zoom, bahwa pertanyaan dari Saudari Yanti, apakah akhirnya proses dari mikrobiota ini maksudnya merupakan proses yang sama dengan metabolisme tubuh pada umumnya dalam mencerna makanan? Bagaimana ya Prof menjelaskan untuk kesamaannya, proses yang dilakukan oleh mikrobiota terhadap metabolisme tubuh yang memang secara alami juga dilakukan. Terima kasih. Ya. Jadi ya memang tentu di dalam tubuh kita tahu kan ada biasanya kita kenal namanya enzim ya. Jadi kalau kita konsumsi makanan itu ada banyak di dalam usus kita secara alami yang bekerja mengurai makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah, kerjaannya si mikrob kita apa, bakteri kita apa? Mereka membantu. Jadi kadang-kadang mungkin kita kekurangan enzim tersebut, oh mereka bantu ini. Nah, ini udah siapin nih ya makanan buat kamu gitu ya. Nah sebaliknya juga kadang-kadang misalnya tadi kita nggak bisa olah itu, kadang-kadang beberapa orang nggak punya enzimnya itu, nggak bisa ngurai gitu. Nah tapi mereka bantu mengurai ya, ikut bantu mengurai. Tapi perhatikan tadi juga beberapa orang juga ya tadi kalau didominasi oleh mikrob-mikrob yang sukanya simple sugar ya, atau beberapa jadi kalau ingat juga kadang ada makanan-makanan yang kita mungkin kita pikir ini kalorinya dikit, nah tapi terus ternyata kok gemuk aja ya. Nah jadi ya kemungkinan besar didominasi oleh mikrob yang tadi ikut mengolah tadi. Jadi kita pikir nih rendah kalori, belum tentu, tergantung dari mikrob di usus kita. Ya, tetapi selama kita menjaga tadi balancing diet kita, yang hidup dominan adalah yang beneficial, yang nggak usah khawatir gitu ya. Oke. Terasa? Oke Prof, selamat siang Prof. Perkenalkan saya Yesyurun. Mohon izin bertanya ya Prof ya. Banyak sekarang saya kebetulan kan sebagai tenaga kesehatan, saya sebagai dokter banyak menemui pasien adalah, oh iya saya suka makan akhirnya untuk meningkatkan mood saya. Seperti yang tadi juga Prof katakan bahwa gut mikrobiota itu kan juga berpengaruh terhadap behavior. Salah satu ya berarti perilaku, mood, dan hubungannya. Nah, ini sih Prof yang saya ingin tanyakan terutama bagaimana menyampaikannya. Karena menjadi permasalahannya adalah yang saya temui pada pasien banyak kan, dia stres, dia makan, akhirnya jatuhnya ke obesitas. Malah menjadi metabolic problem gitu loh. Nah ini sih Prof akhirnya bagaimana sih untuk membalance edukasi terutama saya setuju memang sekarang penelitian mikrobiota terhadap otak dan akhirnya terhadap perilaku kan sedang berkembang ya Prof. Nah makanya jadi pertanyaannya mungkin ini juga untuk edukasi semua. Oh iya kalau saya stres akhirnya saya makan gitu loh. Karena makanan meningkatkan mood saya. Nah tapi bagaimana sih Prof maksudnya kita koridornya menjaga balance-nya ini gitu loh. Bagaimana? Oh iya memang ada makanan yang meningkatkan mood maka ini bisa digunakan gitu loh sebagai ketika dalam kondisi stres atau tidak nyaman dengan perasaan, ini loh memang ada makanan tertentu. Tapi bagaimana sih Prof pembatasannya? Karena yang akhirnya banyak saya kasus lihatnya, akhirnya menjadi stress eating gitu loh. Yang akhirnya kepada obesitas, metabolik akhirnya. Itu aja Prof, terima kasih. Ya biasanya itu kan masalahnya jadi kayak lingkaran yang nggak habis-habis ya. Makin stres lagi, terus makin banyak makan, habis itu tambah obesitas, nah timbul masalah lain, nah, terus-terusan tumbuh terjadi mungkin salah satunya bisa juga ya dialihkan dengan alternatif lain ya dari selain makanan misalnya. Ya mungkin sesekali di tahap awal boleh dulu deh gitu ya untuk menetralisir tetapi jangan kelamaan. Ya habis itu pertama ya bisa dialihkan ya mungkin rilis stresnya dengan faktor lain ya hobi lain yang di luar dari cuma makanan. Kalau memang masih senangnya lewat makanan ya cari juga yang lebih ke arah sehat. Ya intinya sih ya tetap kurangin mungkin ya anggaplah biasanya tuh kan orang senang makan es krim ya itu juga salah satu faktor yang bisa bikin happy ya tapi juga kan ya mungkin bisa
ada juga banyak orang jual atau bisa bikin sendiri, misalnya cake atau apa yang dikurangilah gulanya, ditambahinlah. Dan kita tahu misalnya sekarang pewarnanya juga dikasih pewarna-pewarna yang dari bunga-bunga yang juga antioksidan, ya. Terus bisa banyak juga ada ditambah. Contohnya misalnya mungkin dikasih tape, dikasih ketan hitam. Nah itu juga sumber-sumber serat yang bagus, ya. Tapi kurangin gulanya. Itu alternatifnya misalnya. Jadi tetap ke makanan tetapi dibikin yang lebih sehat. Lemaknya dikurangin, ya, terus gulanya dikurangin, ya, supaya menetralisir stresnya tetapi tetap bisa lebih sehat misalnya. Beberapa sih sekarang sebetulnya sudah banyak dibikin juga, misalnya orang tadi kan bikin minuman-minuman probiotik tapi lebih enak gitu. Karena kalau cenderung nggak enak juga, tapi sebetulnya kenapa kita bilang nggak enak? Karena udah terbiasa sama yang makanan yang enak-enak tadi yang sebetulnya tanda kutip kurang baik gitu. Makanya kita bilang nggak enak gitu ya. Nantinya sih kalau udah terbiasa sih enak juga gitu ya. Sambil kepaksa ya lama-lama jadi enak juga gitu ya. Oke, saya pikir itu aja ya. Prof, izin bertanya, kalau tadi dari dunia kedokteran, saya dari dunia psikologis. Ya, beberapa jurnal pembuktian yang tadi Prof bacakan juga kan berkembang sekarang bahwa ternyata dari anak autism ataupun yang kena ADHD itu kan ternyata memang ada gangguan di dalam ususnya gitu. Nah, untuk saat ini beberapa jurnal menyatakan untuk membantunya itu hanya dengan kolostrum. Nah, ini kan sebagaimana kita tahu harga kolostrum cukup mahal. Apakah ada asupan lain selain kolostrum untuk membantu baik anak ADHD maupun autisme? Ya, sekian. Terima kasih. Ya, kolostrum mahal karena memang sumbernya susah ya didapatnya ya. Jadi mungkin Ibu tahu ya. Jadi biasanya kalau dari air susu yang pertama, nah itu yang namanya kolostrum ya. Tentu aja mahal. Biasanya orang kan juga mau kasihnya ke bayinya gitu ya. Nah, jadi ya tentu gini. Memang kalau pada autis ya itu salah satu terapi yang bisa dilakukan. Cuma memang tentu tidak berarti fully recover ya. Kenapa? Karena kayak tadi kan itu juga dampaknya udah panjang prosesnya ya. Terus jadi kalau misalnya tadi banyak bakterinya itu namanya Clostridium itu yang bikin banyak toksin dan terus ganggu fungsi otak. Nah, fungsi otaknya sudah tidak berfungsi secara normal ya, tapi yang bisa dikurangi paling tidak dampaknya benefit, artinya mengurangi dampaknya tadi itu ya mikrobiotanya tadi buat lebih balance, seimbang tadi. Kolostrum kenapa? Karena itu memang sangat nutritious yang memang disukai juga oleh good bacteria. Tapi kan kita tahu bahwa ya sebetulnya bukan cuma kolostrum saja gitu. Sesuatu yang bisa yang namanya probiotik, yang namanya prebiotik itu pun bisa dikonsumsi. Jadi ada alternatif lain. Kadang-kadang juga kita nggak mengarah ke situ pakai loh. Kalau yang namanya cuma itu ya akibatnya harganya jadi sangat tinggi kan. Kasihan banget kan orang-orang yang terus nggak mampu padahal banyak banget yang autis. Jadi alternatifnya ya bisa konsumsi probiotik, prebiotiknya yang daily food juga itu sudah sangat membantu supaya tadi yang Clostridium yang jahat tadi bisa dikurangi sehingga kan dampaknya nih nggak jadi makin rusak otaknya. Meskipun kerusakannya tentu sudah ada dan itu umumnya biasanya permanent damage gitu ya. Nah, tetapi dikurangi dengan itu tadi. Jadi ya alternatif lain selain kolostrum ya itu saja, probiotik dan prebiotik. Ya. Oke. Baik, kalau gitu saya serahkan ke Bu Lena. Nah, terima kasih Bu Profesor Diana. Ini adik saya yang bungsu yang di antara 7